Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, inayah, maunah sehingga kehidupan kita mudah, lancar, sukses, manfaat, barakah, zahir batin fid din wa dunya wal akhirah. Ala man wa salafna salihin liridallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hurmati hurmah wa li taysiri jami' umurina wa li salamatina fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan membahas terkait dengan toleransi atau tasamuh fil Islam, ya. Islam ini adalah agama toleransi. Seperti halnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikutip dalam Kashful Khafa. Beliau menyampaikan hadis yang cukup unik, ya. Habbuddin ilallah ta'ala al-hanifiyah was-samhah. Bahwasannya agama yang paling dicintai oleh Allah yaitu agama yang lembut dan agama yang toleransi. Ini maksudnya adalah agama Islam itu adalah agama yang mudah, ya, yang lembut dan yang bertoleransi, saling memberi kelonggaran satu dengan yang lainnya, tidak menyulitkan, ya, tidak menakutkan. Itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada kisah toleransi yang sangat unik, ya. Ini sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sami'atu ba'dul ulama yaqul istidaf majusi Ibrahimul Khalilul Ibrahima Khalilun alaihissalam, Al-Khalil alaihissalam. Jadi satu ketika diceritakan oleh para ulama begitu bahwa Nabi Ibrahim satu hari datang kepada beliau seorang majusi yang bertamu. Ayatul min Ibrahim ayudhifahu. Faqala udhifuka bisyarti an taslima famarra majusi. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan, saya akan menerima engkau sebagai tamuku, akan tetapi syaratnya harus Islam. Ai jawaza wa lam yut'ihu. Beliau tidak membolehkan begitu, ya, bahwa dia akan bertamu kepada Nabi Ibrahim. Lalu wa wahallah ta'ala nahnu munzu 50 sanah nut'imuhu wa mustamirrun ala kufrihi falau nawalatuhu luqmatan min ghairi an tutalibuhu bi taghyiri dinihi. Nah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman atau berwahyu kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sudah dari 50 tahun yang lalu aku masih memberikan dia rezeki, aku masih memberikan dia makanan tanpa harus meminta dia berpindah dari kekafirannya. Maksudnya Allah masih memberikan makan, minum, rizki kepada dia walaupun dia tidak beragama Islam, dan Allah juga tidak memberikan syarat baginya atas rizki yang Allah berikan itu untuk dia masuk Islam. Lakana khairan laka famadu Ibrahim alaihi salatu wassalam ala tari hatta adrakahu wa atadar ilaihi fas'alahu 'anis sabab fadzakara lahu fa aslama majusi. Lalu mendengar wahyu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lari mencari orang Majusi yang diusir tadi. Setelah lari, dia meminta orang Majusi itu untuk bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim. Lalu Majusi tadi bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau berpikir seperti ini? Tadi engkau kan menyampaikan harus Islam dulu baru bisa bertamu kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan,
bahwasanya saya mendapatkan wahyu dari Allah. Allah pun memberikan rezeki kepadamu tanpa memberikan syarat untuk berpindah kepada Islam. Lalu melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, orang Majusi itu masuk Islam. Nah, ini adalah berkat didikan daripada Allah kepada Nabi Ibrahim agar kita menjadi orang yang toleransi. Tenang saja, dengan toleransi, dengan sifat keindahan, dengan kemurahan, dengan kegembiraan dari agama Islam yang kita perlihatkan kepada mereka, itu akan menyebabkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi toleransi berasal dari kata tolerer ya, dari Latin yang berarti saling memikul dan memikul. Toleransi ini didefinisikan sebagai sikap terhadap satu sama lain, bahkan jika Anda tidak menyukai pekerjaan itu atau memberi ruang kepada orang lain meskipun kedua belah pihak tidak setuju. Ini adalah toleransi. Kita mengiyakan tapi dalam hati kita tidak sepakat, begitu ya. Jenis toleransi ada toleransi sesama Islam, ada toleransi terhadap non-Islam. Konsep toleransi di dalam Islam, satu, tidak ada paksaan dalam agama. La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Semua silahkan memposisikan agama itu sesuai dengan aturannya. Begitu. Bersikap toleran terhadap agama lain. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu, agamamu. Toleransi sesama Muslim, tali akidah yang kuat, gitu ya. Al-Muslim kalbunyanu yashuddu ba'dhum ba'dha, bahwa setiap orang Islam itu seperti halnya bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Toleransi sama Muslim atas dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidak disebut orang mukmin, orang yang beriman, seseorang yang menyakiti atau tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Toleransi beda suku, budaya, ras dan adat, ya. Seperti di dalam Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Toleransi di dalam Al-Quran seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kita tidak boleh membunuh, menyiksa ataupun menyakiti seseorang atau orang-orang kafir dhimmi yang menjaga tangannya, lisannya ataupun perbuatannya kepada kita. Itu harus dijunjung tinggi, begitu. Wasiat Nabi kepada para sahabat satu ketika saat para sahabat itu mempunyai tetangga Yahudi, Rijalil Yahudi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuritu. Bahwa kita ini harus baik kepada tetangga walaupun dia tetangga kita adalah orang Yahudi, dan memang tanda kutip walaupun dia agama Yahudi tapi dia baik sama kita. Dia tidak menyakiti, dia tidak berperang kepada kita, ya. Nah, itu kita harus baik kepada mereka. Inilah Islam. Wajah Islam adalah merangkul, wajah Islam adalah rahmatan lil alamin. Sampai-sampai katanya sahabat, sampai-sampai saya seperti akan memberikan wanita. Sampai begitunya Rasulullah menyampaikan agar kita baik kepada tetangga. Yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam toleransi sendiri adalah piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Ini sudah jelas dan maklum di dunia peradaban saat ini bahwa Rasulullah lah yang membawa perdamaian bagi seluruh ras, bagi seluruh agama, bahwa beliau yang menulis kataban kitaban bihadza sya'n. Beliau ini yang mengusulkan piagam Madinah itu untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang ada di kota Madinah pada saat itu. Dan yang kedua adalah
tragedi Fathu Makkah. Bagaimana seorang Abu Sufyan yang ketika selesai perjanjian Hudaybiyah, namun mereka sendiri orang-orang kafir Quraisy yang merusak, Abu Sufyan lah yang menjadi pemimpin Quraisy pada saat itu ketakutan. Ya, akhirnya dia beragama Islam di tangan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan dan barang siapa yang masuk rumahnya dan dikunci, maka dia akan aman. Nah, itulah kebijaksanaan Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengamankan orang-orang kafir pada saat Fathu Makkah. Yang harusnya walaupun Rasulullah akan memerangi mereka juga sangat bisa, namun karena kasih sayangnya Rasulullah untuk semua umat, Rasulullah tetap mengedepankan kemanusiaan. Ada 3 tali persaudaraan yang kita kenal ya. Yang pertama adalah al-ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama muslim yang harus kita junjung. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama muslim. Yang kedua adalah tali persaudaraan sesama manusia, al-ukhuwah insaniyah au basyariyah. Ini yang harus kita jaga, bahwa sesama ciptaan Allah kita juga harus saling menjunjung tinggi. Al-ukhuwah al-wataniyah. Ini yang paling penting. Tali persaudaraan sesama warga negara. Jangan karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama mengesampingkan, menghilangkan kecintaan kita kepada negara. Jangan. Karena tanpa negara atau wilayah yang damai, yang solid, kita tidak akan bisa beribadah, mencari ilmu dengan tenang. Ada beberapa batas toleransi ya, walaupun ini secara umum saja bisa ditambah ataupun bisa terkurangi. Yang pertama adalah tidak mengikuti ritual keagamaan mereka. Ini yang paling penting, karena setidaknya ini tidak akan, kalau ini ya kita pegang gitu ya, ini tidak akan mengganggu keyakinan kita. Yang kedua, tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan. Contoh simbol agama Yahudi, simbol agama Nasrani seperti salib dan sebagainya itu. Tidak mengakui kebenaran agama lain. Kita tetap pada pendirian kita, keyakinan kita bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Tidak liberal dan ekstrim. Tidak menganggap bahwa agama yang lain itu benar atau agama yang lain itu separuh benar. Nggak ada. Yang benar tetap adalah, yang paling benar adalah Islam, dan yang diterima adalah Islam. Menjaga keimanannya dan keislamannya, yang sampai menyamakan keilmuan, menyamakan beberapa hal di dalam keimanannya atau keislamannya seperti orang kafir. Tidak gitu. Kafir zimmi, bahkan Rasulullah SAW sampai memperingatkan kepada para umatnya untuk menjaga. Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah mereka orang-orang non muslim tapi berdamai dengan kita, tidak menyakiti, tidak mencela, tidak memerangi. Nah, tiba-tiba kita memerangi mereka, membunuh mereka, maka katanya Rasulullah tidak akan bisa mencium bau surga. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Mimma sorti arba'ina aman, dari sejauh 40 tahun. Ini adalah ancaman bagi orang Islam yang sudah jelas-jelas membunuh kafir dhimmi, kafir atau non Islam yang berdamai dengan orang Islam. Demikian terkait dengan toleransi di dalam Islam. Terima kasih. Syukran jazilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.